Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kasih setiamu, dan pada saat ini kami melakukan prayer kami bukan karena rutinitas, tapi karena kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Katakan haleluya, haleluya, Engkau baik. Katakan Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta melebihi segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku Tuhan. Hidupku Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu melebihi segalanya Tuhan, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagi setiap kami, kasih-Mu bagiku. Sama-sama kita katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti. Ku berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Dari awal kita nyanyikan, oh haleluya. Bapakku yang baik, Engkau sangat kami cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu dari segalanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku. Mari sama-sama nyatakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sama-sama kita katakan, oh haleluya. Nyatakan bahwa Dia Bapa yang baik. Oh mari sembah, haleluya. Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang setia, Engkau Tuhan yang setia di dalam setiap kami. Mari deklarasikan bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang setia. Haleluya. Berakhir kasih setiamu,
selalu nyata, tak pernah berhenti berharap padamu Tuhan, karena Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Lagi umat Tuhan kita deklarasikan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidup, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya Yesusku, tak pernah berakhir. Haleluya. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesus, Kau segalanya Yesusku, Kau segalanya Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari. Haleluya. Mari kita mau deklarasikan bahwa walau badai datang, kita mau tetap setia. Haleluya. Haleluya. Mari setiap anak Dia. Yang Tuhan telah beritakan, takkan mungkin ku dari apa yang ku miliki, ku persembahkan, ini deklarasi kami. Seluruh hidupku biar kami tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta manusia umur hidup kita, dan sampai selama-lamanya kasihnya tidak akan berkurang, tidak akan pernah habis di hidup kita. Karena itu inilah respon kita, walau badai datang kami akan tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Menerpa, ku tetap setia,
katakan terlalu banyak yang Tuhan tak takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari persembahkan dan kami persembahkan seluruh hidupku, biar kami tetap cinta dan biar kami tetap setia untuk selama-lamanya dan bahkan sampai selama-lamanya. Makasih Tuhan, makasih Tuhan atas malam hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami, biar agar setiap benih firman yang ditaburkan dapat bertumbuh dan berbuah, dan bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pernah nggak sih kalian mendengar orang tua kalian atau mungkin juga pendeta berkata begini, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Kan pernah kan dengar, jangan menikah dengan yang beda keyakinan. Ternyata Alkitab mencatat itu, dan bukan hanya dia mencatat larangannya, tetapi dia juga mencatat kejadiannya. Contoh, kita bisa melihat Salomo jatuh kenapa? Karena dia menikah dengan putri Firaun. Akhirnya dia membawa penyembahan berhala masuk ke dalam hidupnya. Dia menghancurkan semua yang berhubungan dengan peribadatan kepada Tuhan Allah Israel. Kita bisa melihat Raja Ahab ketika dia menikah dengan Isabel, apa yang terjadi? Tadinya dia baik, tadinya dia takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Lihat ketika dia menikahi Isabel, dia membawa penyembahan berhala juga masuk ke dalam hidupnya. Dia memberontak kepada Tuhan, dan Tuhan menghukum dia dan dia mati. Kita bisa melihat salah satunya adalah Ananias ketika dia menikahi Safira. Kita bisa melihat, ini yang akan kita pelajari hari ini. Lihat pada saat dia menikahi Safira. Lihat yang pertama, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia berserta istrinya Safira menjual tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Sama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan-perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kita tahu bahwa ceritanya Ananias mati karena dia mendustai Tuhan, mendustai Roh Kudus. Tetapi saya bisa menarik kesimpulan di sini ya. Ananias itu dalam bahasa aslinya adalah
kasih karunia the best. Tetapi safira itu kata aslinya berasal dari safir atau batu safir. Itu adalah roh batu, atau kita bisa simpulkan dengan hukum Taurat. Jadi artinya adalah pernikahan antara kasih karunia dan hukum Taurat akan menyebabkan kematian. Kita tahu bahwa dingin dan panas tidak bisa bersatu, terang dan gelap nggak bisa bersatu. Dingin ketika dicampur dengan panas akan menjadi suam-suam kuku. Tuhan nggak mau kita suam-suam kuku. Tuhan Yesus memberkati dan engkau yang lagi sakit, taruh di bagian yang sakit. Katakan, aku percaya oleh biur Kristus aku sembuh. Hari ini Tuhan ingin sekali engkau sembuh. Tapi kadang engkau datang kepada Dia. Engkau nggak mau merendahkan hati. Engkau masih menyimpan kesombongan. Kalau Tuhan sembuhkan engkau akan menyombongkannya dan berkata, ini karena aku menolong. Itu semua karena Tuhan, saudara. Mari hari ini angkat tanganmu, pulanglah saudara, pergilah, dan kasih karunia Tuhan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.